Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi terkait perkuliahan kita? Tidak ada? Tidak ada ya? Kita terkait dengan apa? Penugasan dan seterusnya? Atau perkuliahan kita ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Ini Mbak siapa? Mbak Indah. Ya, oke, Mbak Indah. Kira-kira nanti kalau mau kuis bakal dikasih tahu dulu nggak ya Pak? Maksudnya bukan dadakan gitu. Oh iya, tergantung aja nanti Mbak. Kalau misalnya materinya mendalam gitu, nanti mungkin kita informasikan. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang sifatnya mudah di ini kan nanti mungkin tidak perlu lah ya. Sambil jalan ininya perkuliahannya, mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yang saya ajarkan gitu, nanti bisa saja tidak perlu diinformasikan sebelumnya gitu. Gimana? Ada usul? Ya, nggak apa-apa sih Pak. Gak apa-apa ya, kan materinya tidak jauh, tidak akan keluar dari yang disampaikan gitu. Ya, Baik Pak. oke. Oke, ada lagi? Itu aja dulu ya. Oke, nah selanjutnya akan saya share kembali. Ini ternyata beda juga, beda sekali sama Zoom ya. Oke, saya kalau share hanya bisa lihat share-nya ini. Sudah terlihat di layar teman-teman? Terlihat Pak. Sudah? Sudah ya. Oke, teman-teman, kita mulai perkuliahan kita untuk pengenalan statistik ya, yang bab 1 untuk pertemuan pertama. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bukunya itu ya, yang elementary statistik. Ini hanya ilustrasi teman-teman, bisa dilihat yang di sebelah kanan ada beberapa grafis ya yang bisa terlihat gitu ya. Ini adalah apa namanya, fungsi-fungsi atau dari beberapa model gitu ya yang bisa terlihat. Jadi di statistik itu ada beberapa apa namanya, fungsi gitu ya, atau jenis model yang digunakan gitu ya. Yang umum tentunya teman-teman tahu sebaran normal gitu ya. Nah itu yang umum digunakan dalam analisa statistik. Tapi yang demikian kalau kita belajar di ilmu statistik ya secara mendalam gitu ya, seperti saya kemarin di IPB karena jurusannya statistik ya, itu ilmunya kan mempelajari semua ya terkait dengan apa namanya, proses menghasilkan formula itu seperti apa gitu, itu kita pelajari. Nah kalau kita kan di sini kita sisi praktis saja kan, jadi kita tidak perlu mencari tahu itu dari mana, sehingga kita lebih fokus gitu ya menggunakan apa namanya, formula-formula atau rumus yang sudah digunakan gitu ya, dengan metode-metode yang sudah ada, tinggal kita aplikasikan gitu. Kalau teman-teman ingin mendalami bisa juga gitu ya, monggo. Tapi kita tidak diarahkan untuk ke sana gitu ya sebetulnya. Jadi ada 4 pokok subpokok ya, materi yang akan kita pelajari nanti di hari ini, itu ulasan dan pendahuluan, berpikir kritis, ya, tipe data dan penarikan data contoh. Ini ada 4 hal gitu ya. Teman-teman, saya ingin bertanya gitu ya ke teman-teman. Ada nggak teman-teman di antara 28 orang ini yang sudah pernah bersinggungan dengan statistik? Ada yang bisa, ada yang mau jawab? Atau pertanyaan dibalik,
di antara kalian yang merasa oh saya nggak pernah tuh bersinggungan dengan statistik gitu? Enggak juga sih. Tidak ada juga. Gimana? Ada yang sudah pernah bersinggungan dengan statistik? Saya belum, Pak. Belum. Ini masih apa nih? Belum, Pak. Iya, Pak. Oh, ini bisa nggak diaktifkan nggak videonya biar saya bisa lihat ya? Kalau di sini nggak muncul ya, nggak kayak Zoom ya. Zoom kan kalau ini muncul ya orangnya. Sekarang nggak diaktifkan ya. Ini Mas siapa? Mas siapa tadi yang bilang belum? Rio, Pak. Mas Rio ya. Oke, ini Mas Rio. Terus ada lagi yang lain? Yang belum? Saya Pak juga belum. Mas Muhammad Akbal ya. Ha. Oke. Yang satu lagi. Yang belum siapa lagi? Saya juga belum, Pak. Ya, Mbak Indah juga merasa belum ya. Yang merasa sudah ada? Itu sih Pak, mungkin Mas Rauf. waktu Mas lihat Rauf. sepak bola, iya Pak. Sepak Waktu lihat bola, pertandingan sepak bola kan biasanya ada statistik pertandingan kayak ball possession gitu Pak. Oke. Terus itu. Sip. Berarti melihat hasil ya. Tapi tidak menggunakan ya, memprosesnya. Oh hasilnya sudah disampaikan, nah, terus lihat gitu ya. Artinya kita pengguna ya. Iya Pak. Bukan statistik itu kita proses sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu gitu ya. Oke, Mas Rob, jawabannya seperti itu. Yang lain ada yang merasa juga saya ini kok pernah bersinggungan atau memanfaatkan atau seperti apa? Tidak ada lagi? Tidak ada ya? Oke, teman-teman semua, sebetulnya ya statistik itu tidak ada yang tidak pernah bersinggungan sebetulnya dengan statistik. Kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menggunakan statistik, baik sadar maupun tidak sadar gitu ya sebetulnya. Yang paling sederhana gini aja, sebetulnya teman-teman pasti pernah menyajikan peringkasan data. Misalnya bagaimana teman-teman menyampaikan ya, membuat makalah misalnya, nanti di sana ada data-data yang diringkas dalam bentuk grafik, chart misalnya, atau dalam bentuk pie. Pasti pernah kan? Ayo dijawab. Kenapa? Pasti pernah. Ya, pasti pernah gitu ya. Nah, terus yang lain lagi teman-teman dalam hal misalnya kemarin mau lulus dari atau masih SMA ya, saya nanti kuliah akan kemana ya gitu. Pasti teman-teman itu mengumpulkan informasi gitu ya sebanyak-banyaknya. Apakah informasinya itu kualitatif, apakah kuantitatif gitu kan. Bisa dari berbagai macam gitu, bisa dari informasi surat kabar, bisa dari senior gitu ya, bisa juga dari orang tua, bisa juga dari guru gitu. Sehingga teman-teman itu memutuskan saya akan kuliah di STAN, misalnya seperti itu. Mungkin teman-teman kemarin mengumpulkan ada beberapa alternatif nanti yang akan saya pilih gitu. Kalau saya nanti lulus SMA, saya akan kuliah di mana, pasti itu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga teman-teman mengolah data-data tersebut sedemikian rupa sehingga mengambil satu kesimpulan. Sehingga prioritas pertama saya adalah STAN, kedua apa, atau mungkin sebaliknya juga teman-teman. Ada yang prioritas pertamanya mungkin universitas apa, jurusan apa, ya, yang keduanya apa, STAN misalnya, dan seterusnya, atau yang mana. Sehingga sekarang inilah yang teman-teman hasilnya gitu ya, seperti sekarang. Gitu. Nah demikian juga misalnya seperti teman-teman biaya hidup ya, kalau kalian misalnya kuliah kemarin dalam secara konvensional di STAN, kan ada biaya kos, biaya makan dan seterusnya, biaya
apalagi perkuliahan, untuk fotokopi dan seterusnya ya, itu pasti teman-teman mengumpulkan data itu, sehingga tahu, oh saya kebutuhan per bulannya itu rata-rata adalah berapa gitu kan. Nah itu sebetulnya adalah tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah menggunakan statistik itu sendiri gitu ya. Ya pertama kita mengumpulkan datanya, mungkin teman-teman mengolah sampai mengambil kesimpulan tadi, oh saya biaya kuliah bulanannya untuk bulan depan adalah berapa gitu kan. Nah nanti ada saat-saat tertentu biaya hidupnya itu tinggi gitu ya, lebih tinggi dari biasanya, atau ada yang lebih rendah dari biasanya gitu. Itu adalah angka-angka statistik sebetulnya gitu ya, atau pemanfaatan ilmu statistik. Oke, kembali kita ke materi. Nah, di sini dari konteks negara juga ya teman-teman, ini Republik Indonesia ini juga dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan ya yang sangat penting gitu ya di negara ini, seperti kita menangani pandemi COVID ya sekarang, itu tidak bisa tidak pasti pemerintah itu menggunakan data-data yang detail gitu ya, yang dibahas sedemikian rupa gitu ya. Jadi bagaimana angka-angka pandemi COVID ini dari hari ke hari, bulan ke bulan gitu, penanganannya seperti apa, yang lalu seperti apa, di negara lain seperti apa, dan seterusnya. Itu tentunya diolah gitu ya, dianalisa sedemikian rupa, sehingga nanti ada kebijakan yang tepat gitu ya, yang bisa dilakukan dalam berbagai, dalam menangani gitu ya, penanganan COVID itu dari berbagai sisi. Apakah penanganan kesehatannya sendiri, penanganan ekonominya, gitu ya, sosialnya dan seterusnya. Nah, di sini peran statistik itu sangat luas ya sebetulnya. Itu digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang sederhana sebetulnya adalah data-data yang kita kan punya Badan Pusat Statistik ya, BPS. Di sana ada sensus ya, yang sekarang kan sedang masih berjalan ini. September sudah selesai ya, sampai akhir September kemarin adalah sensus penduduk ya, yang mungkin teman-teman ada di antara kalian yang kemarin sempat bertemu gitu ya, didatangi oleh petugas sensus yang datang ke rumah. Beberapa bulan sebelumnya adalah secara mandiri ya, mungkin orang tua teman-teman ya melakukan update data gitu melalui website yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah keluarganya berapa, gitu ya, lahir kapan dan seterusnya, itu diupdate semua. Tinggalnya di mana, gitu. Kita punya sensus ya, kalau di BPS itu kan ada namanya sensus penduduk yang dilakukan sekali dalam 10 tahun pada tahun-tahun yang berakhiran 0. Jadi 2020, 2030 nanti akan dilakukan sensus lagi, sensus penduduk. Ada juga sensus ekonomi ya, Susenas juga ada, dan macam-macam di sana ya. Nah itu data-data yang digunakan oleh pemerintah ya untuk menentukan berapa sebetulnya tingkat kemiskinan ya, berapa persen penduduk yang berada pada garis kemiskinan, misalnya seperti itu. Sehingga nanti ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan tersebut, gitu ya. Nah, ini peran dari statistik yang tidak bisa dipisahkan ya. Rekan-rekan semua, teman-teman ya, ini oleh sebab itu berarti kita dalam mengolah ya suatu informasi tadi, data dan informasi itu, kita tidak bisa lepas dari yang namanya data gitu ya, data dan populasi. Teman-teman tentunya kan mungkin saya yakin sudah paham apa itu populasi gitu ya. Nah, kalau tadi kita melakukan sensus ya, sensus penduduk itu tentunya adalah populasi ya, yang dilakukan oleh teman-teman BPS itu adalah bagaimana kita mencatat ya jumlah penduduk kita di Republik ini saat ini, nanti pada tahun 2020 ini setelah terkumpul semua datanya, kita jadi tahu berapa jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2020, gitu ya. Itu tentunya adalah angka populasi karena itulah jumlah seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Nanti di sana ada data-data ya, jenis kelamin gitu ya dan seterusnya. Berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa yang berusia balita gitu nanti akan ketemu. Ya, berapa yang berusia lanjut dan seterusnya. Dan dari itu juga angka ini tentunya kan nanti bisa dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya, 2010 yang lalu berapa? 2000 tahun 2000 berapa, tahun 1990 berapa gitu ya, sehingga bisa sebenarnya kita prediksi juga nanti. Nah ini perannya statistik lagi gitu ya, kita bisa memperkirakan 10 tahun yang akan datang kira-kira penduduk Indonesia itu berapa. Nah namanya perkiraan itu kan tidak lepas dari teori kemungkinan tadi, pasti ada plus minusnya, karena ada kemungkinan salah itu ya kita toleransi nanti berapa persen misalnya. Tetapi angka itu tentunya menunjukkan paling tidak mendekati angka yang sebenarnya. Ya, jadi kalau data ya teman-teman masih kedengaran ya? Ini belum putus ya? Masih Pak. Kedengaran Pak. Masih, Benar, Pak. Mudah-mudahan tidak putus nih. Oke, data itu adalah kumpulan dari pengamatan gitu ya. Jadi apa yang kita amati dan percobaan ya maupun percobaan, jadi yang kita dapatkan itu dicatat gitu ya. Misalnya sebagai contoh, nah teman-teman ini kan ada 29 orang, saya data misalnya tinggi badan, jadi nanti berarti saya catat tuh satu-satu, mulai dari nomor absen 1 diukur, tinggi badannya berapa, yang kedua siapa, tinggi badannya berapa dicatat, sehingga terkumpul data tinggi badan 29 orang. Itu kan akan bervariasi nanti data-datanya ya. Itulah yang kita sebut dengan data. Itu adalah hasil pengukuran gitu ya. Misalnya bisa juga saya catat, tadi kan saya sudah ini dari namanya dan dengar suaranya kan sudah tahu, oh ini laki-laki, ini perempuan gitu ya. Nah demikian juga dengan survei. Survei itu juga kalau kita sebarkan kuesioner, kita lakukan survei, data yang terkumpul itu adalah yang tercatat, itulah data gitu ya. Data itu tidak mesti dalam bentuk angka, bisa juga data kualitatif ya, data kuantitatif. Misalnya kalau kita ingin tahu pendapat seseorang terhadap suatu masalah misalnya, itu kan kualitatif ya, pendapat gitu ya. Nah, itu nanti kita olah sedemikian sehingga kita tahu pendapat atau persepsi orang secara umum adalah seperti ini, gitu kan, berapa persen. Terus populasi itu adalah kumpulan lengkap dari seluruh pengukuran atau data yang sedang dikaji. Jadi ada populasi itu kan keseluruhan ya. Jadi kalau teman-teman ini berada di kelas 5, 5, 6, ada 29 orang. Nah, 29 data tinggi badan tadi itu adalah tinggi badan populasi. Nanti kalau suatu saat misalnya saya acak gitu ya, saya hanya ingin melakukan pengukur sampel ya terhadap 5 orang gitu ya. Nah, yang 5 orang itu adalah sampel namanya, gitu ya. Jadi bagian dari populasi. Nah, terus ada lagi sensus, kumpulan data yang terdiri dari seluruh anggota suatu populasi. Itu yang sedang dilakukan sekarang ya, sensus penduduk gitu. Kalau populasi itu kan kumpulan seluruh pengukuran atau data yang sedang dikaji gitu ya. Nah, contoh adalah sebagian anggota ini yang kita sering juga sebut sampel gitu ya. Sampel atau contoh itu adalah sebagian anggota yang dipilih dari suatu populasi. Nah, teman-teman, apa itu statistik gitu ya? Statistik itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan dan teman-teman juga tadi ada yang menyampaikan ya penggunaan data statistik. Saya sudah pernah menggunakan dalam hal misalnya mendapatkan statistik sepak bola misalnya. Ini kan menarik juga tuh. Kalau misalnya terjadi pertandingan antara Munchen melawan yang kemarin terakhir Munchen dengan apa tuh, Mas? Yang nonton Piala Champion Eropa
yang di final kemarin apa Munchen melawan PSG ya. Halo. Iya pak. Ya. Munchen non PSG pak. Oke. Nah itu si pelatih juga akan mengumpulkan data itu dari yang sebelumnya. Dia mengumpulkan data terkait dengan pemain-pemain dia sendiri. Dia juga akan mengumpulkan informasi terkait dengan pemain-pemain lawan gitu. Itu seperti apa, kebugaran dan seterusnya gitu ya. Terus bagaimana dengan psikologis pemain dan seterusnya. Terus bagaimana dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti itulah yang dipakai untuk menghadapi taktik gitu kan. Karena kalau misalnya Neymar lagi cedera, nanti dia akan memperkirakan karena kan formasinya belum disampaikan kan pada saat sebelum pertandingan kan nggak muncul tuh. Nanti dia harus analisa itu gitu ya. Itu udah masuk tuh statistik di sana gitu ya. Nah, pengamat pun begitu. Nah, kalau teman-teman mau nonton berapa hari sebelumnya sudah banyak itu ulasan-ulasan. Itu berdasarkan data-data statistik sebetulnya kan. Statistik pertemuan sebelumnya ini begini dan sini begini gitu. Sudah banyak itu prediksi-prediksinya itu. Nanti sampai ada kesimpulan nanti hasil akhirnya diprediksi akan menang PSG. Ada yang bilang yang menang Munchen, atau ada yang sudah memprediksi gol yang akan terjadi itu sekian-sekian gitu ya. Itu hebatnya itu orang-orang bisa memperkirakan sampai ke sana gitu ya. Ada yang benar, ada juga yang meleset gitu ya, tetapi ada juga yang jauh gitu kan. Namanya juga analisa gitu ya. Tetapi secara umum sebetulnya ada apa yang disampaikan yang di analisa ya, dan kesimpulan itu rata-rata sih sebenarnya tidak terlalu jauh gitu ya. Dan penggunaan kita sehari-hari juga ada juga yang bias gitu ya, dalam hal misalnya hasil prediksi kemenangan dari suatu calon pemilihan kepala daerah gitu ya. Kadang-kadang di sana ada bias gitu. Kalau dia bagian dari tim sukses si A, itu cenderung hasil-hasilnya itu memenangkan si A gitu. Nah, itu nanti itu masalah yang lain lagi ya. Bagaimana kita menggunakan data secara benar sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar. Kalau kita menggunakan data yang salah, kesimpulan yang dihasilkan juga pasti salah juga gitu. Makanya ada istilah kalau di statistik itu kan GIGO, sampah masuk, back in, sampah juga yang keluar gitu ya. Nah, itu ada istilah. Nah, dari teman-teman ada dua hal di statistik itu yang kita ini kan ya, statistik deskriptif dan statistika inferensial. Nah, kalau sempit itu sebetulnya dalam hal definisi sempit itu adalah angka-angka, susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan. Jadi lebih kepada meringkas suatu data dalam bentuk tabel, diagram, histogram, poligon gitu, frekuensi, rata-rata, standar deviasi, sampai ke korelasi dan regresi. Jadi di sini belum sampai pada proses analisa gitu, intinya sih seperti itu. Jadi proses menyederhanakan dan menghasilkan suatu angka gitu kan. Nah, itu dalam arti sempit gitu. Nah, kalau di arti luas ini lebih ini lagi. Jadi prosesnya sudah mulai dari awal ya. Metodologi yang kita gunakan untuk mengumpulkan data itu seperti apa? Ngolahnya bagaimana? Ya, menganalisanya seperti apa? Kesimpulannya bagaimana sampai dengan memutuskannya gitu. Ya. Jadi begitu kita menggunakan proses itu ya secara komplit mulai dari awal ya, bagaimana mengumpulkan data itu sudah proses statistika arti luas sampai satu kesimpulan. Jadi secara definisi statistika adalah ilmu yang membahas tentang perencanaan kajian dan percobaan, pengumpulan data dan melakukan peringkasan ya, penyajian, analisis dan seterusnya sampai suatu penarikan kesimpulan data. Jadi teman-teman kalau disebut juga statistik, ada juga yang menyebut statistika gitu ya. Kalau teman-teman nanti ini bingung
Kadang-kadang kalau di bukunya Pak Jes Pranto itu sebut statistik gitu. Sebenarnya itu statistika gitu ya. Kalau statistika itu ilmunya. Prosesnya itu adalah mulai dari mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, mengambil keputusan. Nah, ilmu yang mempelajari itulah yang dimaksud dengan statistika. Kalau teman-teman ke Bogor gitu, itu di sana disebutnya statistika. Kalau teman-teman ke UGM, sepertinya di sana disebutnya statistik gitu ya. Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang sama gitu ya, biar nanti teman-teman bisa memahami. Kadang-kadang istilahnya digunakan berbeda gitu ya. Nah, statistik kita bedakan tadi ya, karena sebetulnya konteks sempit dan luas gitu ya, dia agak berbeda. Oke, teman-teman masih bisa lanjut ya? Halo? Masih ya? Masih bertahan ya? Masih bertahan ya? Oke, ini saya nggak bisa lihat soalnya nih teman-teman. Bisa, Oke. Pak. Terus peranan statistik tadi sudah disebut ya, banyak gitu ya. Bagi teman-teman nanti bagi mahasiswa tentunya adalah menggunakan, kalau kalian nggak ada ini ya, nggak ada skripsi ya? Ada Pak, ada tugas. Ada ya? Akhir Ada ada. tugas akhir, tapi tugas akhir nanti pasti juga menggunakan statistik toh. Nah, mudah-mudahan nanti di situ teman-teman bisa menggunakan gitu ya. Karena ada juga kalau nggak salah kemarin kalau yang mengumpulkan data sampai ke kantor-kantor itu yang D4 barangkali ya. Karena saya beberapa kali terima itu ada permintaan data gitu dari seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian gitu. Itu bukan D3 ya berarti ya? D4 ya kali ya, dari STAN juga gitu ya. Nah, jadi walaupun demikian teman-teman nanti itu menggunakannya bagaimana ya. Tadi yang sederhana adalah meringkas data ya, meringkas data itu. Jadi kita sebenarnya tanpa sadar itu ya, seperti kita menggunakan Microsoft Excel, itu sudah otomatis sebetulnya kita menggunakan itu ilmu statistik di situ. Yang menggunakannya sih komputernya gitu. Di situ juga sudah ada fungsi-fungsi ya, kalau teman-teman cek ada standar deviasi, rata-rata gitu ya. Terus begitu kita ada data, terus kita sorot, terus kita bentuk menjadi grafik, apakah grafik bar, apakah grafik chart, gitu, apakah garis gitu, dia otomatis melakukan sendiri tuh bagaimana meringkas data itu di sini berapa persen dan seterusnya. Nah, sebenarnya dia sudah menggunakan statistik gitu kan. Nanti bagaimana ilmunya, nah itu yang akan kita pelajari. Nah, tentunya nanti teman-teman di pekerjaan ya, itu yang sangat penting, bagaimana teman-teman menggunakan ilmu statistik di pekerjaan. Bagi pimpinan, bagi manajer ya, tentunya adalah mengumpulkan data, menganalisa, sehingga bisa menyimpulkan nanti apa langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan itu seperti apa gitu. Nah, ini sebagai contoh ya di materi itu yang saya bagi kayaknya ada ini. PT Gailuk mengumpulkan data 1.313 orang dewasa di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa 66% dari responden itu khawatir terhadap masalah pencurian identitas. Ini sudah masuk data di sana. Ada 1.300 orang, ada 66%. 66% ini kan tidak datang dengan sendirinya kan, pasti didata itu. Dari 1.013 orang itu, orang pertama tidak khawatir, orang kedua khawatir, dan seterusnya dicatat satu-satu. Ya, sampai akhirnya dapat suatu data, 66% itu khawatir, gitu ya. Populasi terdiri dari 241 juta orang dewasa di Amerika Serikat, itu juga data dan seterusnya. Oke. Nah, itu yang sesi 1 ya, yaitu pendahuluan. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, lanjut dulu. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini dari berpikir kritis ya, secara statistik. Tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya di depan, itu ya, statistik itu kan proses mulai dari awal ya, mengumpulkan datanya itu sampai dengan pengambilan kesimpulan. Jadi ini konsep utamanya ya teman-teman.
Itu kita singkat menjadi PAK, persiapan, analisis, kesimpulan. Jadi kalau diringkas menjadi 3 besar, inilah dia gitu ya. Kalau tadi kan banyak tuh. Nah, persiapan, di persiapan ini kita harus sesuaikan dulu gitu ya. Jadi kita kan di sini di persiapan adalah kita konteks adalah mengumpulkan data gitu ya. Jadi sebelum kita mengumpulkan data, kita harus tahu dulu sebelumnya gitu ya. Misalnya kalau teman-teman melakukan penelitian, jadi penelitian apa yang saya akan lihat, misalnya terkait dengan harga saham dan banyaknya penjualan saham gitu ya, atau rasio atau saham lah gitu ya yang terjual di pasar modal gitu ya. Nanti teman-teman pelajari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu kan. Itu kita dari awal sebelum kita melakukan penelitian tentunya kita sudah tergambar kira-kira apa yang akan kita teliti itu. Terus berikutnya adalah terkait dengan untuk meneliti tersebut, nah data-data apa yang akan kita siapkan gitu ya. Makanya nanti kalau tidak tepat gitu ya, konteksnya tidak sesuai, dia akan bias juga gitu kan. Misalnya teman-teman menanyakan sesuatu yang sebenarnya pertanyaan itu salah konteks sehingga nanti hasil yang dihasilkan juga berbeda. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kualitatif, misalnya kita salah bertanya, ya salah juga orang menjawab gitu kan. Nah, makanya pertama itu harus cek dulu. Terus berikutnya adalah sumber data. Nah, sumber datanya juga harus kita pastikan gitu ya. Apakah nanti yang akan kita amati tersebut, sumber datanya itu tepat atau tidak gitu. Berasal dari orang yang sama, yang memang benar atau tidak gitu kan. Karena kalau kita keliru ya mencari datanya, itu data yang keluar juga bias juga gitu kan. Ya bisa dikeluar data atau jawaban yang diberikan itu bisa, tetapi ternyata bukan orang yang tepat. Jadi kalau misalnya kita ingin bertanya terkait dengan tingkat penghasilan ya rumah tangga gitu ya, penghasilan rumah tangga. Siapa kira-kira yang ditanyakan gitu kan? Apakah ibu rumah tangganya ataukah kepala rumah tangganya atau siapa gitu. Jadi kalau nanti ditanyakan ini beda soalnya, beda jawaban gitu kan. Nah, atau bisa juga nanti dari dia memberikan jawabannya itu tidak karena beda yang dia pahami gitu ya, ada sesuatu yang dia tidak berikan misalnya begitu. Itu juga jadi masalah. Terus MPC ini metode penarikan contohnya. Jadi itu juga jadi jadi hal yang sangat krusial juga ya. Karena kalau tidak benar gitu ya, akan berdampak terhadap validitas suatu kesimpulan. Jadi sebagai contoh gini teman-teman ya, metode penarikan contoh itu nanti akan kita bahas di depan sebetulnya. Misalnya apakah metode yang kita gunakan itu adalah random atau stratified atau cluster gitu ya. Itu sangat tergantung kepada situasi yang akan kita hadapi. Kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari di bursa saham misalnya ya, perusahaan yang listing di sana kan banyak tuh. Ini yang ditanyakan terkait apa. Nah, bagaimana teman-teman memilih tuh? Memilih karena yang terdaftar di sana itu kan listing di sana itu namanya apa? Populasi kan tadi ya, semuanya kan populasi. Apakah teman-teman akan teliti semua itu kan tidak. Kita akan pilih secara mungkin terbatas gitu. Karena biaya kita kan nggak banyak ya untuk meneliti itu, atau ada keterbatasan juga dari sisi waktu gitu. Sehingga kita akan melakukan pemilihan secara sampel gitu. Nah, menentukan itu yang menjadi pokok bahasan di sini MPC itu, metode penarikan contoh. Jadi memilih dari sekian populasi kita pakai metodenya apa. Nah, jadi kontekstual ya, nanti apa yang kita hadapi masing-masing dia punya plus minus gitu ya.
yang itulah yang nanti yang akan menentukan hasil akhir dari suatu analisa kita itu, kesimpulannya seperti apa. Nah, di penelitian ini harus kita sebutkan secara detail gitu ya, karena setiap orang yang membaca hasil penelitian kita itu nanti bisa juga melakukan hal yang sama, menguji di lapangan seperti apa gitu kan. Itu jadi kita harus terbuka menyampaikan. Nah, berikutnya teman-teman, di step berikutnya adalah analisa ya, analisisnya. Jadi data sudah didapatkan ya, kita tadi sudah melakukan konteks data yang sudah kita persiapkan dengan baik, siapa yang menjadi sumber, terus metode pengambilan sampelnya itu seperti apa, tadi sudah ada juga gitu ya, sudah dilakukan dengan baik, kita sudah punya data. Nah, data inilah yang kita analisa gitu ya. Nah, setelah dianalisa, kita akan lihat nanti bagaimana menyederhanakan datanya gitu ya. Terus sampai dengan penerapan metode-metode statistik di situ untuk melakukan analisanya. Nah, metode data ini juga data yang dihasilkan tadi teman-teman, beda data, beda juga cara menghadapinya gitu kan. Jadi tidak bisa dipukul rata. Jadi kalau misalnya data kualitatif, nah itu bagaimana gitu ya ngolahnya. Oke. Nah, setelah ini dapat, nah baru kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apakah nyata secara statistik atau nyata secara praktek. Jadi teman-teman, kita secara statistik mukanya setelah dianalisa ada hubungan gitu ya antara katakanlah kalau teman-teman ingin mempelajari ya tipe kepemimpinan terhadap keberhasilan suatu organisasi misalnya ya, itu kan dianalisa tuh. Nanti setelah dianalisa bisa secara statistik dia nyata, tapi secara praktek bagaimana, apakah seperti itu atau tidak gitu. Jadi intinya teman-teman di kesimpulan ini secara statistik ini kan analisa secara formil ya, secara formil berdasarkan metode statistik harus juga teman-teman kaji gitu, apakah kesimpulannya itu wajar atau tidak gitu, itu maksudnya ya. Jadi ada di sana perlu logika kita ya, bermain di sana itu seperti apa, apakah ini wajar atau tidak gitu ya. Jadi di sini contoh teman-teman, masih kedengaran ya, masih semangat? Masih Pak. Semangat ya. Nah, oke. Ini contohnya misalnya dalam suatu uji program penurunan bobot tubuh, Atkins ya, itu ada metodenya di Amerika Serikat. Dia meneliti 40 orang. Dia meneliti gitu ya. Selama 1 tahun ini luar biasa penelitiannya. Ya, jadi ada 40 orang yang dia teliti yang melakukan program penurunan berat badan gitu ya. Selama 1 tahun tuh. Bagaimana penurunan berat badannya? Itu ternyata rata-rata penurunan bobot tubuh itu terjadi seberat 4,6 pon setelah 1 tahun. Jadi secara statistik itu secara formal dia bisa membuktikan bahwa itu terjadi penurunan berat badan. Artinya kalau kita menyimpulkan berarti penurunan bobot tubuh Atkins ini berpengaruh secara signifikan gitu kan, secara nyata, sehingga ini layak direkomendasikan gitu. Kira-kira seperti itu. Bahwa program diet tersebut berjalan dengan efektif gitu. Itu hasil analisa statistiknya. Tetapi kalau kita cek ternyata 1 pon itu kan hanya setengah kilo gitu kan. Setengah kilo itu kan berarti hanya 2 kilo penurunan berat badannya selama 1 tahun. Jadi kita secara logika itu akan berpikir, wah ini secara logika ini kayaknya nggak layak deh ini gitu kan, nggak layak. Artinya apa yang kita uji secara statistik itu secara apa ya nyata juga kita akan perlu kritisi juga gitu. Itu intinya seperti itu ya. Jadi tidak hanya oh ini berpengaruh secara nyata dan seterusnya, tetapi dalam praktek itu seperti apa. Nah, itulah peran kritis kita ya untuk menganalisa sesuatu itu, jadi tidak langsung mengambil kesimpulan secara frontal gitu. Walaupun nanti teman-teman dalam penulisan karya tulisnya atau apapun itu
atau hasil analisis sesuatu itu bisa saja disampaikan apa adanya seperti itu. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa hasil ini ternyata secara nyata sepertinya kurang sepadan karena dia sudah berjuang secara keras gitu ya selama setahun, itu ternyata penurunannya hanya ada 2 kilo. Mungkin kalau kita tidak melakukan apapun, asal kita makannya tidak terlalu berlebihan gitu ya, mungkin bisa juga. Karena dalam kenyataannya kita juga mengalami itu, tiba-tiba kita mengalami penurunan berat badan dalam waktu tertentu atau naik gitu. Itu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal ya yang perlu kita pahami gitu ya. Ada perangkap-perangkap gitu ya, kemungkinan terjadinya perangkap atau kesalahan dalam hal kita merancang gitu ya, merancang suatu pertanyaan ya untuk menanyakan atau kuesioner lah gitu ya, atau dalam hal kesimpulan dan seterusnya. Jadi dari proses kita statistik itu mulai dari tadi persiapan, analisis dan kesimpulan itu kadang-kadang ada juga kemungkinan-kemungkinan perangkap yang perlu kita waspadai gitu ya teman-teman. Misalnya yang pertama adalah kesimpulan yang menyesatkan. Kadang kita menganggap kalau misalnya kita menganalisa hubungan antara suatu variabel X dengan variabel Y gitu, dianggap ada hubungan sebab akibat gitu kan. Itu perlu kita analisa juga gitu. Sebenarnya itu ada hubungan asosiasi saja atau seperti apa gitu. Jadi tidak serta-merta ya, misalnya di sini disebut merokok dan denyut jantung. Jadi itu tidak serta-merta itu hubungan sebab akibat gitu. Bisa juga dia dua-duanya saling mempengaruhi gitu kan. Merokok menyebabkan denyut jantungnya menjadi ini atau seterusnya atau seperti apa gitu. Nah, itu yang perlu kita kritisi ya. Jadi jangan mudah menyimpulkan suatu kesimpulan walaupun secara statistik dia ada nyata gitu ya, tetapi harus kita lihat ya hubungan ini sebenarnya secara nyata itu seperti apa. Terus juga hati-hati terhadap contoh yang sangat kecil gitu ya. Contoh ini, berapa contoh yang ideal akan kita ambil itu tergantung kepada populasinya ya teman-teman ya. Kalau kita cerita tentang jumlah penduduk Indonesia sekian ratus juta, kalau kalian dengar itu ya survei terkait dengan prevensi ini pemilihan terhadap suatu calon misalnya. Kalau kemarin kan ada calon presiden, calon wakil presiden gitu ya. Itu bagaimana itu surveinya itu dilakukan. Itu kan ada contoh yang ideal gitu ya. Nah, itu kalau contohnya terlalu kecil hati-hati karena itu banyak biasnya juga gitu kan. Artinya kalau pas kita dapat yang menilainya, yang melakukan penilaian ekstrim, nanti hasilnya jadi ekstrim gitu. Padahal itu belum yang sebenarnya. Terus teman-teman pertanyaan juga pada saat kita membuat survei juga hati-hati karena beda urutan pertanyaan atau beda substansi pertanyaan, orang juga jadi bias cara menjawabnya juga jadi berbeda. Ini terkait persepsi ya. Misalnya di sini contoh, apakah presiden harus memiliki line item veto untuk menghapuskan barang yang tidak berguna? Itu ditambahkan barang yang tidak berguna, itu otomatis semua orang itu setuju gitu kan. Apakah presiden harus memiliki veto untuk menghapuskan barang yang tidak berguna? Ini kan di Amerika ini. Karena disebut ada statement yang penekanan ya untuk menghapuskan barang yang tidak berguna, pasti setujulah semua itu. Sehingga 97% menjawab iya gitu. Tetapi apabila ditanya sebenarnya kita ingin tahu perlu nggak sih veto itu diberikan kepada presiden tanpa embel-embel, itu ternyata baru realistis jawabannya. Jadi hati-hati juga gitu ya dalam merancang suatu pertanyaan. Terus urutan pertanyaan pun berbeda gitu ya. Kalau misalnya di sini, menurut pendapat Anda, apakah lalu lintas menyumbang lebih banyak polusi dibandingkan dengan industri?
Uh, Kalau dibalik, apakah industri menyumbang lebih banyak polusi dibandingkan dengan lalu lintas? Itu jawaban orang akan berbeda. Jadi cenderung di sini orang akan menghukum yang pertama itu yang akan dipilih terlebih dahulu gitu. Jadi apa namanya? Ini juga kadang-kadang kalau subjektif gitu orangnya dalam melakukan survei itu ya itu seperti diarahkan gitu. Itu udah masalah hal yang lain ya. Nah, terus juga teman-teman ada juga non-response ya. Dalam hal kita melakukan survei atau pertanyaan kepada orang-orang yang kita teliti, itu juga macam-macam juga ternyata orangnya gitu. Ada juga orang yang tidak memberikan respon. Atau kalau responnya diberikan juga bias gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, teman-teman, kalau ditanya berapa pendapatan, ini masalah kuliah lah ya, kalau di STAN kan teman-teman tidak bayar ya, kalau misalnya atas sekolah SMA gitu, masuk ke SMA, lulus dari SMP ke SMA, berapa pendapatan, kadang-kadang tidak ditulis yang sebenarnya gitu, atau tidak memberikan respon yang sebenarnya. Nah, artinya di sini kan harus ada ya, harus ada kepercayaan dari si responden tadi kepada pensurvei gitu ya, atau petugas yang diinikan, atau dia yakin data ini digunakan untuk apa sehingga nanti dia memberikan data yang sebenarnya. Kalau dia misalnya ragu, dia akan tidak memberikan data atau tidak mau jawab gitu ya, atau menjawab ala kadarnya atau tidak sesuai dengan yang kenyataan. Terus ada juga data hilang. Jadi begitu dicek orangnya nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman kalau di Amerika ya, di Amerika ini di bukunya yang kemarin yang menjadi rujukan kita ya, orang berpendapatan rendah kemungkinan kecil untuk melaporkan pendapatannya. Jadi kalau pendapatan rendah itu malah kemungkinan kecil melaporkan. Karena apa? Pada saat di survei, kalau di sana orang yang berpenghasilan rendah itu berpindah-pindah, dia sulit dicari ini datanya ini, sehingga datanya itu kurang akurat gitu ya. Terus angka yang presisi juga hati-hati juga, kadang-kadang ada hal-hal atau peneliti tertentu yang ataupun survei ya menekankan angkanya harus presisi betul gitu, ya susah juga gitu dalam prakteknya itu menjadi perangkap juga bagi kita. Nah, apa itu presisi dan akurat? Ini teman-teman bisa lihat ya di gambar ini ya. Bisa terlihat ini? Terlihat. Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi kalau angka presisi, kalau kita disebut presisi, kita hati-hati juga. Jadi yang B ini teman-teman, kalau B itu dia membidik sasaran beberapa kali gitu ya, itu selalu pada titik yang hampir bersamaan, gitu kan? Ini disebut dengan presisi. Jadi, tetapi tidak akurat. Nah itu yang disebut hati-hati dengan presisi. Presisi yang tinggi itu bukan berarti itu benar gitu. Bisa jadi tadi kita ngambil contohnya salah, sehingga data yang dihasilkan itu adalah sorry ya. Nah, data yang dihasilkan sebenarnya tidak menggambarkan yang sebenarnya. Karena data yang sebenarnya itu sebenarnya ada di titik merah ini. Nah, inilah data yang kita harapkan gitu ya. Atau data populasi itu ada di sini sebetulnya. Ya, tapi karena kita memilih contohnya salah dan angkanya itu kelihatannya benar, jadi presisi di statistik ini itu apabila variasi atau ragamnya itu kecil gitu. Jadi hati-hati kalau ragamnya kecil itu pasti sudah benar, belum tentu juga. Karena kebetulan data yang diambil itu kelompok dan seragam, sehingga mereka memberikan respon yang tidak jauh berbeda gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita ambil dari sisi lain, dia mungkin memberikan respon itu di sebelah kanan atau di atas atau di bawah gitu kan. Sehingga
kita dapat data yang sebenarnya. Gitu. Jadi presisi tetapi tidak akurat. Nah, kalau yang A itu teman-teman sudah pula tidak akurat, juga tidak presisi. Nah, ini yang kita tentunya hindari gitu ya. Nah, kalau yang C itu sudah presisi dan akurat. Nah, inilah yang diharapkan itu seperti itu. Ya. Terus dan lain ya, presentasi juga yang kurang jelas ya. Oke, teman-teman, ini ternyata masih lanjut ya, nggak putus ya? Enggak, Pak. Iya, Pak. Enggak ya? Oke. Oke, syukurlah kalau begitu. Oke, Rena, teman kita lanjut lagi ya, sedikit ya, terkait dengan tipe data gitu ya. Nah, jadi di sini tadi kan materi yang kita sampaikan itu ada kita mempelajari parameter dan statistik. Nah, gambarannya gini, teman-teman ya. Coba diperhatikan yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi yang tadi kita sampaikan di depan itu ada populasi, ya, ada sampel. Nah, yang kita tentunya teliti ya, pelajari itu kan kita tidak bisa mempelajari populasi gitu ya dalam hal tertentu, dan secara umum gitu ya yang kita teliti itu adalah sampel tadi itu untuk merepresentasikan si populasi kan gitu. Apa populasi? Populasi itu adalah keseluruhan objek pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, kalau sampelnya adalah himpunan bagiannya gitu ya. Nah, bagaimana kita memilih orang-orang yang di atas ini itu sebagai sampel. Nah, itulah metode penarikan contoh. Nah, itu metodologinya ya. Nah, misalnya di sini kalau populasi adalah seluruh mahasiswa STAN, gitu kan. Kalau sampelnya adalah sebagian mahasiswa STAN yang menjadi objek pengukuran. Nah, data yang dihasilkan untuk menggambarkan populasi itulah yang disebut dengan parameter gitu ya, karakteristik numerik dari populasi. Misalnya rata-rata pengeluaran seluruh mahasiswa STAN. Ini yang mau kita ingin tahu gitu kan. Rata-rata pengeluaran seluruh mahasiswa STAN ini itu akan bisa kita dapatkan apabila kita mendata seluruhnya, seluruh mahasiswa STAN ini. Itu kan banyak sekali tadi kelas yang semester 5 aja katanya ada 59 gitu kan. Itu baru akuntansi, belum jurusan yang lain gitu kan. Nah, itu harus dikumpulkan semua itu gitu kan. Itu kan pasti ada angkanya itu, ada rata-ratanya, ada proporsinya, ada ragamnya gitu kan. Nah, itu yang menggambarkan itulah yang disebut dengan parameter. Nah, sedangkan sampel ya yang kita ambil tadi itu tentunya adalah bagian dari populasi, dan angka yang dihasilkan itulah yang disebut statistik gitu ya. Karakteristik numerik dari sampel. Jadi statistik itu merupakan penduga bagi parameter. Jadi kalau ada cerita parameter, ada statistik itu, jadi statistik ini adalah penduga bagi parameter. Nah, kita harapkan itu kan juga sama, karena kita tadi cerita tentang rata-rata proporsi ragam, masing-masing juga sama. Pada saat kita mengambil sampel, data yang dihasilkan itu tadi statistik, dia ada rata-rata juga. Nah, tapi rata-rata ini adalah rata-rata sampel gitu kan. Kalau kita melakukan penarikan data itu misalnya hanya 50 orang, ya 50 orang kita pilih secara acak, dan hasil yang ditunjukkan oleh 50 orang itu kan pasti ada rata-rata juga, rata-rata pengeluaran mahasiswa STAN dari sampel. Nah, rata-rata ini dengan rata-rata yang sesungguhnya itu kan bisa sama, bisa juga berbeda kan begitu ya. Dan data ini kita harapkan kalau kita melakukan metodologinya benar, orangnya itu terpilih dengan benar gitu ya, otomatis data yang dihasilkan rata-rata si sampel tadi dalam bentuk statistik tadi itu adalah angka yang tidak berbeda jauh dengan angka yang populasinya, yaitu parameternya gitu. Jadi ada rata-rata sampel yang disebut dengan misalnya nanti statistik, ada juga rata-rata populasi ya yang kita sebut dengan parameter. Jadi karakteristik ya, sekali lagi karakteristik numerik dari populasi itu adalah parameter, sedangkan karakteristik dari numerik dari sampel adalah statistik ya. Jadi statistik itu adalah
di sampel, parameter ada di populasi. Itu ininya ya, kira-kira ya. Nah, terus bagaimana dengan data gitu ya teman-teman? Tipe data yang kita ukur ini kan kalau teman-teman ini kok kayaknya dasar sekali gitu. Tapi bagi statistik itu penting karena nanti berbeda ininya cara menghadapinya ya. Kualitatif, kalau tipe data itu kita mengenal dua ya. Ada data kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif ini kita sebut juga dengan data kategorik. Makanya ada statistik kategorik gitu kalau nanti teman-teman belajar lebih detail lagi. Ada juga numerik ya. Jadi untuk yang data kualitatif itu terbagi dua ya, ada nominal, ada data ordinal. Jadi kalau kita cek ya teman-teman, data nominal itu hanya bersifat penamaan saja dia, hanya kategori saja, tidak ada urutan ya. Tidak ada urutan. Jadi misalnya contoh misalnya kita nomor punggung sepak bola, pemain sepak bola itu kan banyak yang senang sepak bola ya. Di situ kan ada angka tuh. Kalau Ronaldo 7 gitu ya. Kalau siapa lagi nomor sekian gitu kan ada 10. Jadi angka itu sebenarnya bukan tidak memiliki makna apa-apa sebetulnya teman-teman itu. Itu hanya penamaan saja. Itu masuk kategori data nominal juga itu. Sama seperti halnya dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Walaupun nanti dalam survei bisa kita namakan gitu ya. Kita kalau laki-laki 1, perempuan 2 gitu. Nah, dalam pengolahan data nanti dibuat seperti itu, tetapi itu hanya penamaan saja. Jadi tidak menggambarkan bahwa data nomor punggung 7 dengan punggung 10 itu 7 lebih baik dari 10 atau 10 lebih baik, itu enggak ada sebetulnya. Ya. Sedangkan ordinal itu terdapat tingkatan data berdasarkan tingkatannya. Jadi di sini dia sedikit lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman milih ada survei ya, tingkat kepuasan gitu. Puas, sangat tidak puas dulu, terus tidak puas, terus baru puas dan puas sekali. Nah, itu sudah ada tingkatan-tingkatannya itu, ya. Walaupun itu belum data numerik gitu ya sebetulnya. Baru kita klasifikasikan saja. Kalau sangat tidak puas, oh dia 1. Kalau tidak puas 2 gitu ya. Itu kita klasifikasikan seperti itu. Jadi merepresentasikan kategori gitu ya intinya. Tetapi dibagi menjadi 2. Kalau yang nominalnya dia hanya bersifat penamaan saja, sedangkan yang ordinal sudah masuk kategori ada urutan-urutannya ya teman-teman ya. Terus berikutnya adalah tipe data kuantitatif ya, numerik. Nah, kalau ini sudah menggambarkan makna dia. Jadi angka yang dihasilkan itu sudah bermakna, tetapi masih terbagi 2 dia. Ada data interval atau data diskrit. Nanti kita ada statistika diskrit juga itu. Terus ada data rasio gitu ya, data kontinu. Jadi kalau data kuantitatif ini merupakan angka yang menggambarkan hasil pencacahan atau pengukuran. Jadi sudah merujuk kepada suatu angka ya, kayak tinggi badan tadi ya, angkanya berapa dan seterusnya. Indeks prestasi misalnya ada di sini juga. Diskret atau data yang dihasilkan dari proses mencaca atau menghitung, gitu ya. Kalau rasio dihasilkan dari suatu pengukuran. Jadi ada sedikit bedanya ya. Kalau rasio dia memiliki angka 0 yang bersifat mutlak. Jadi artinya pada saat rasio begitu 0, angka 0 itu berarti angkanya yang pengukurannya memang tidak ada gitu, tidak menggambarkan apa-apa. Tetapi kalau di data interval 0 itu tidak bersifat mutlak gitu. Itu bisa jadi 0 itu sebenarnya ada, tetapi
bukan berarti kalau misalnya nol di situ tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi beda. Kalau misalnya kayak contoh tinggi badan nol, ya berarti yang memang nggak ada tinggi badannya gitu kan. Atau telur misalnya ya, telur yang seekor ayam bertelur, berapa jumlah telurnya? Gitu dicaca. Ada 2, ada 3, ada yang 0. Nah, kalau 0 berarti nggak punya. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman contoh tipe data. Mungkin teman-teman bisa jawab ini ya. Bisa tergambar ya? Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Mbak. Nah, sekarang coba teman-teman ini tentukan. Jadi dari 4 tadi ya, nominal, ordinal, discrete, atau continue. Berat badan itu masuk tipe data apa? Nominal, ordinal, discrete, atau continue? Siapa yang mau jawab? Bentar. Continue bukan, Pak? Continue ya. Menarik. Continue. Oke, gimana ini ya? Kalau ini kelihatan di situ apa layarnya? Google Meet, Pak. Google Meet, Pak. Oh, berarti sama dengan punya saya ya. Oke. Terus sekarang saya tanya ini aja berarti orangnya ya. Ini yang muncul. Yoga Pranata. Ada? Mas Yoga? Ada Pak. Ada ya, nomor 29. Nah, sekarang Mas Yoga saya tanya. Kalau suhu udara, kira-kira masuk apa? Suhu udara. Nah, suhu udara 37 derajat Celcius. Atau suhu badan, kalau sampean masuk ke mall kan dicek tuh. Suhu badannya 36 sekian gitu. Kan? Numerik bukan Pak? Nominal, ordinal. Hah? Numerik, continue. Continue. Iya. Nah, yang lain ada yang punya pendapat? Interval, Mas Pak. Yoga. Hah? Weni? Interval, Mbak Weni interval. Kenapa interval, Mbak Weni? Yes. Karena suhu itu tuh kayak mengandung memiliki nilai nol yang mutlak gitu Pak. Kenapa? Karena memiliki nilai nol yang mutlak derajat. Ya, jadi kuncinya di nol mutlak itu. Ya. Nah, di nol. Jadi suhu nol itu bukan berarti tidak ada. Itu hanya penamaan untuk titik buku gitu ya. Titik buku itu nol. Suhu itu tetap ada. -1 pun suhu juga gitu kan. -2 dan seterusnya. Itu betul ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati juga tuh teman-teman. Bukan berarti dia masuk skala continue gitu ya. Terus saya tanya lagi. Nomor 1, Alberta. Sekarang saya tanya habitat. Kalau habitat itu apa kira-kira? Nominal, ordinal, discrete, continue? Hah? Ordinal, Pak. Ordinal. Kalau habitat itu apa ininya, hasil pengukurannya kira-kira? Hah? Kira-kira apa yang tergambar gitu? Tempatnya, Pak. Tempat ya. Berarti tempat itu kan apa contohnya?
udah habitatnya katakanlah di air gitu kan, di darat gitu ya. Atau habitatnya di sawah gitu ya. Terusnya dia nominal ya. Ya, betul? Jadi kalau kita lihat data nominal, data ordinal, dia pasti bukan rasio karena dia hanya dinamakan saja sebetulnya itu. Ya, jadi ada habitatnya di sawah, ada habitatnya di sungai gitu kan tidak menggambarkan apa-apa, hanya kategori saja, pelabelan saja itu ya. Oke, bisa diterima. Ini sama juga dengan warna bunga itu juga nominal juga sebetulnya, warna bunga merah, putih, ungu gitu ya. Itu saya kira sama. Terus apa lagi kira-kira? Tingkat kesukaan. Kalau tingkat kesukaan apa? Suka apa dia? Ordinal. Mbak Harum. Ordinal. Iya, Pak. Iya, Mbak Harum apa itu? Masuk kategori apa? Tipe data apa? Rasio, Pak. Rasio ya. Alasannya? Enggak dong, ordinal dong. Tingkat kesukaan. Iya nih. Kalau tingkatan berarti ordinal ding, Pak. Itu ordinal yang kedua. Iya. Ya, alasannya? Karena kalau tingkat kesukaan berarti kan diurut dari yang terbanyak kesuka kayak peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3-nya. Ya, dia masuk kategori data kategori kualitatif ya, tetapi sudah memiliki preferensi ya, tingkatan ya, tingkat suka dari mulai tidak suka sampai sangat tidak suka sampai dengan sangat suka gitu ya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa lebih memahami ya. Akreditasi universitas itu kira-kira apa? Itu kan ada akreditasi A, B, C. Dia terakreditasi. Ordinal bukan, Pak? Ordinal bukan, Pak. Ordinal ya, karena di situ sudah ada tingkatan. A itu lebih baik dari B, B lebih baik dari C gitu ya. Ya, betul ya, seperti itu ya. Demikian juga dengan pendidikan ya. Pendidikan juga kan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. S1, S2, S3 itu juga sama ya, karena sana sudah masuk kategori dia masuk data kualitatif, tetapi ada tingkatan gitu. Artinya yang satu lebih tinggi dari yang lain gitu. Itu intinya. Kalau yang nominal itu tidak ada, sama hanya penamaan saja. Itu ya kira-kira untuk tipologi jenis data, sehingga nanti teman-teman bisa memahami. Nah, terus teman-teman dari keempat data ini, tipe data ini, nah itu cara kita mengolahnya juga berbeda. Untuk data nominal itu biasanya kita sajikan dalam bentuk penyederhanaan data biasanya. Ini nggak bisa kita olah menggunakan rumus-rumus statistik yang canggih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman data jenis kelamin diolah itu sedemikian rupa pakai rumus yang canggih itu itu salah juga itu gitu ya. Karena ini biasanya yang dipakai itu adalah menyederhanakan dalam bentuk persentase. Laki-laki sekian persen, perempuan sekian persen gitu kan. Nah, kalau data ordinal ini sudah lebih canggih dia sedikit. Jadi nanti bisa dicek dia mediannya berapa kira-kira, karena sudah ada titik-titik tengahnya gitu ya. Sudah bisa lebih ini. Kalau di nominal nggak mungkin kita cari itu kan, baru klasifikasi saja. Yang ini sekian, yang ini sekian.
atau sekian persen, yang ini sekian persen, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sering kita buat grafik-grafik ya dalam bentuk pie gitu itu di sini. Nah, terus yang berikutnya yang di sebelah kanan kuantitatif numerik ini, data interval discrete, ini sudah ada analisa, tapi analisa terbatas ya, seperti analisa di interval discrete ini. Jadi nanti dicek gitu ya, jangan sampai kita nanti salah menggunakan gitu. Kalau rasio continuous itu sudah bisa kita gunakan. Yang lebih canggih ya, bisa menggunakan rumus-rumus metode-metode statistik atau fungsi-fungsi statistik yang lain ya. Tapi yang umum digunakan yang dua ini adalah ragam ya, rata-rata ragam, itu bisa kita lakukan. Dan memang yang umum di statistik itu adalah penggunaan dari ragam itu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti maju seperti regresi, itu sudah itu kan fungsi ya, fungsi suatu perubahan terhadap perubahan yang lain, itu biasanya masuk kategori data rasio gitu. Tetapi kalau kita ANOVA, analysis of variance, kan ada statistik cara mengolah data, itu bisa dipakai data interval discrete gitu. Jadi ada beberapa nanti ya yang digunakan untuk pengolahan datanya. Nah, itu pentingnya teman-teman memahami tipologi data ini seperti apa. Kira-kira nanti akan saya survei itu apa, yang muncul apa. Ya mungkin saja kita sekali survei itu menghasilkan 4 jenis data ini, tetapi pengolahan datanya nanti tentunya kita lihat substansinya ya, masing-masing seperti apa. Nah, masih ada waktu setengah jam lagi ya. Oke, nah ini mungkin saya habiskan dulu materinya. Nah, di penarikan contoh ini konsep utamanya adalah teman-teman penarikan contoh ya yang tidak dilakukan dengan cara benar, maka data yang dihasilkan adalah tidak berguna. Itu yang perlu kita pahami ya. Kalau salah kita melakukan penarikan contohnya ya, metode penarikan contohnya, maka datanya akan sesat juga gitu kan. Sehingga secanggih apapun metode statistik yang digunakan tidak akan berguna menyelamatkan data tersebut. Jadi makanya kita dalam melakukan penelitian semua dari awal itu dijelaskan ya, metodologi penelitiannya bagaimana, metode pengujiannya itu seperti apa gitu. Sehingga orang bisa memahami apakah data yang dihasilkan ini itu teruji atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tadi salah melakukan pengambilan contoh sehingga mengakibatkan data yang kita teliti itu atau orang yang kita jadikan sampel itu salah, ya otomatis respon yang diberikan juga keliru gitu ya. Jadi oleh sebab itu metode penarikan contoh itu mempengaruhi kualitas dari analisis statistiknya. Ya. Jadi misalnya salah satunya adalah random ya. Salah satu yang sering kita dengar adalah metode penarikan contohnya adalah secara random. Artinya acak sederhana. Jadi diacak. Jadi sebagai contoh misalnya yang paling mudah, teman-teman ada 29 orang, saya urutkan dari nomor 1 sampai nomor 29, saya kocok gitu ya, saya masukkan di kayak kita arisan itu ya. Nah, itu adalah metode pengambilan acak sederhana itu. Nah, itulah yang paling yang paling menghasilkan yang akurat itu ya. Jadi siapa yang dipilih? Saya tidak preferensi apa-apa, saya masukkan ke dalam satu kotak, saya urutkan, saya pilih misalnya 5. Nah, 5 siapa yang terpilih ya itulah yang menjadi sampel gitu kan. Nah, namun demikian teman-teman harus juga dipahami, tidak semua metode pengambilan contoh secara random ini itu benar gitu. Dalam artian
tidak berarti semua dengan cara itu itulah yang paling benar, salah juga. Lihat juga posisinya itu. Apakah di sini ada cluster atau stratify? Kalau misalnya ada stratify di sana, ternyata kita pilih secara random, acak sederhana, jadi bias juga. Kenapa? Karena ada nanti kelompok tertentu yang mempengaruhi gitu ya. Artinya kalau apa ya, misalnya contoh survei ini ada pilkada ya sekarang ya. Misalnya ada seseorang yang ingin meneliti kemungkinan yang dipilih oleh si masyarakat di daerah itu gitu ya. Nah, kalau dia tidak memakai stratify ya, misalnya dia tidak melihat partai A, partai B, siapa yang dia pilih gitu, dia main hantam saja, ternyata yang terpilih adalah dari orang-orang yang memang berafiliasi ke partai A gitu, otomatis nanti yang mereka akan berikan hasilnya akan cenderung kepada calon yang diusung oleh partai A gitu loh maksudnya. Jadi belum tentu yang kita sudah kita lakukan random tadi itu benar gitu ya dalam posisi menghasilkan data yang kita harapkan. Jadi harus juga nanti ada cara-cara tertentu di mana kita harus melihat berapa pemilih A, pemilih B dalam suatu populasi, sehingga nanti kita mengambil sampelnya itu harus mewakili mana yang dari pemilih A, mana yang dari pemilih B. Nah, baru nanti masuk ke dalam gitu. Maksudnya itu seperti itu. Jadi untuk itulah sebabnya kita mempelajari gitu ya, bagaimana metode-metode penarikan contoh ini. Nah teman-teman, untuk menghasilkan suatu data tadi sudah disampaikan, ada dua ya, kita melakukan kajian pengamatan dan percobaan. Nah, apa bedanya dalam kita melakukan pengamatan adalah itu mengukur karakteristik yang spesifik tanpa memodifikasi subjek yang sedang diamati. Gitu ya. Nah, kalau percobaan itu ada perlakuan dan mengamati efeknya pada subjek ya. Dalam percobaan disebut ada satuan percobaan. Jadi kalau sekarang yang sedang berlangsung adalah uji klinis vaksin COVID-19 ya. Teman-teman mengikuti ya beritanya ya. Belum? Iya, Pak. Mengikuti ya. Nah, mengikuti berita itu tentunya itu kalau kita lihat kan uji vaksinnya itu kan disuntikan ya, suatu vaksin yang tertentu gitu ya. Nah, baru diamati bagaimana respon terhadap vaksin tersebut. Apakah kebal atau tidak gitu ya selama kurun waktu tertentu. Nah, itu sudah masuk percobaan karena kita melakukan perlakuan, memberikan sesuatu. Kalau yang pertama tadi pengamatan itu apa adanya dilihat. Seperti tadi yang saya contoh adalah mengukur tinggi badan ya. Apa adanya ya kita ukur gitu kan. Nah, di percobaan ini biar dia benar juga, kadang-kadang juga dia berikan suatu dikasih perlakuan, tetapi ada juga yang tidak dikasih perlakuan. Jadi dibandingkan ada perubahannya atau tidak gitu. Jadi sebenarnya yang uji vaksin sekarang itu pun kalau kita ikuti itu sebetulnya tidak semua vaksin yang akan dijadikan obat nanti yang disuntikan. Ada juga vaksin yang bukan vaksin, ada yang disuntikan yang bukan vaksin, tapi orang ini tidak tahu gitu. Itu sama-sama diamati, gitu ya. Nah, itu sebagai pembanding nanti agar hasilnya itu bisa Oke, nah selanjutnya adalah ini sebagai contoh ya, pusat penelitian Pew mensurvei 2.252 orang dewasa dan menemukan bahwa 59% di antara mereka melakukan koneksi internet secara nirkabel. Nah, kalau kita lihat ini masuk
Pengamatan atau percobaan? Halo? Pengamatan ya, karena dia hanya mencatat ya hasilnya apa adanya gitu ya. Dalam suatu percobaan kesehatan masyarakat yang paling besar dalam sejarah, 200.745 anak diberikan vaksin SARS, sementara 200.000 lainnya yang lain diberi placebo. Nah, kalau ini dia memberikan dua jenis vaksin gitu ya. Jadi ini diuji cobakan, nanti dilihat respon yang paling bagus itu terhadap apa, vaksin SARS atau vaksin placebo. Nah, ini udah masuk percobaan ya. Jadi ada unsur pemberian sesuatu ya, ada perlakuan di situ ya. Nah, masuk ke setelah kita tahu tadi, baru kita masuk ke bagaimana metode penarikan contoh. Nah, ada acak, ada sistematik, ada convenient, ada terstrata, stratified ya, ada cluster, ada multi tahap atau multi stage. Nah, ini teman-teman yang disampaikan oleh di buku kita itu ya, ada 6 jenis gitu ya. Dalam prakteknya bisa lebih dari ini gitu ya. Ya, ada macam-macam gitu ya. Tapi yang pokok itu adalah ada 6 ini. Oke, nah apa perbedaannya teman-teman? Kalau contoh acak tadi jelas ya. Contoh acak itu adalah seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih gitu. Jadi populasinya itu langsung dinomori dari 1 sampai terakhir, nanti diacak sedemikian rupa sehingga kita bisa dapat mana yang jadi sampel gitu ya. Apakah si 1, apakah nomor 100, apakah nomor sekian gitu. Nah, itu ininya, cirinya bisa nanti 1 dengan 2, bisa juga 1 dengan 100, bisa 1 dengan 99 dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya terdapat keacakan ya, kita tidak tahu yang mana yang terpilih. Nah, sedangkan nomor 2, penarikan contoh sistematik. Nah, kalau ini teman-teman dari urutan populasi kita tadi, nomor 1 kan ada nomor 2, nomor 3 ya. Kayak teman-teman ini contoh yang gampang saja. Nomor 1 sampai 29 ya. Katakanlah 30 lah biar gampang. 30 orang ya. 30 orang, 1 berarti saya nomori nomor 1, nomor 2 sampai nomor 30 ya. Nah, saya ingin memilih 5 orang. Nah, tanpa presensi apa-apa, nomor 1, nomor 2 ini saya tentunya akan menomori secara acak juga, tidak berdasarkan teman-teman yang sekarang ya. Nah, di sini nanti sistematiknya adalah kalau misalnya saya pilih 5, berarti saya pilih secara acak dulu, angka 1 sampai angka 5, siapa yang terpilih. Nah, selanjutnya nanti nomor berikutnya adalah setiap tambahan angka 5 berikutnya. Itu nanti yang jadi sampel. Kalau misalnya di sini contohnya ya teman-teman, urutan yang pertama adalah ketiga. Nah, berarti sampel berikutnya adalah ini karena kebetulan 33, berarti dia ke-6 terpilih lagi, ke-9 terpilih lagi. Kalau tadi kelasnya teman-teman itu 30, kan saya pilih 5, urutan berikutnya adalah setiap penambahan angka 5 gitu. Berarti kalau saya dapatnya angka 3, nanti angka 5, angka 3, angka 8 ya, urutan 8, terus tambah 5 lagi 13, sehingga nanti mewakili. Nah, baru itulah yang saya akan gunakan sebagai sampel. Gitu kan? Nah, itu penarikan contoh secara sistematik. Jadi, pilih titik awal, kemudian pilih setiap unsur peka dari populasi. Gitu. Nah, ini semua ada plus minusnya ya, teman-teman. Terus berikutnya adalah convenient sampling. Nah, kalau convenient sampling ini, dia lebih sederhana lagi. Dia hanya menetapkan jumlah sampelnya berapa, katakanlah 30 orang gitu. 30 orang itu dia langsung siapa yang ditemui 30 orang pertama, nah itulah yang jadi sampel gitu.
Ini contohnya ada orang lagi jalan-jalan gitu, terus langsung dia ketemu ditanya. Jadi menggunakan hasil yang paling mudah didapatkan. Ya. Terus berikutnya adalah penarikan contoh terstrata. Nah, stratified tadi ya. Nah, ini harus mewakili masing-masing stratanya. Apabila ya teman-teman ada data yang menunjukkan atau ada keyakinan menyatakan bahwa masing-masing strata itu memberikan atau responnya pasti berbeda gitu. Jadi misalnya kayak tinggi badan saja lah ya, tinggi badan gitu, kemungkinan tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan wanita, kan begitu ya. Nah, kalau saya acak langsung 5 orang dan kemungkinan terpilih laki-laki semua, nanti hasil pengukurannya menyatakan tinggi badan mahasiswa STAN jurusan akuntansi di kelas 56 ini tinggi-tinggi nih gitu. Padahal kebetulan terpilihnya adalah laki-laki semua. Nah, apabila teman-teman atau kita meyakini bahwa ada perbedaan data antara laki dan perempuan, nah antara laki-laki dan perempuan ini harus kita pisahkan. Itu yang dimaksud dengan stratifikasi. Artinya masing-masing strata itu kita lakukan pengacakan sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya begini, kita perlu 6 sampel misalnya 6 sampel. Berarti 3 laki-laki, 3 perempuan. Di perempuannya itu kita bagi menjadi sendiri, yaitu kita acak sendiri gitu. Dapat 3. Di laki-laki juga begitu, kita acak ada dapat 3. Nah, atau namanya jadi perhatian teman-teman di sini, berapa jumlah, apakah otomatis nanti mewakili setiap strata itu harus proporsional? Ini 3-3, tidak demikian ya. Yang menjadi konsennya di sini adalah kita harus punya data populasi terkait dengan informasi mengenai strata tersebut. Jadi kalau misalnya laki-laki dan perempuan, kita harus punya populasi wanita itu berapa, populasi pria itu berapa dari totalnya, sehingga kita punya proporsi. Oh, laki-laki proporsinya sekian persen, perempuan sekian persen. Nah, persentase yang mewakili masing-masing strata itulah nanti yang dijadikan sebagai sampel. Itu ya, teman-teman ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ingin melakukan percobaan ya, mengecek atau pada survei, harus dipastikan dulu apakah kita akan melakukan acak sempurna atau tidak gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa harus begitu gitu ya, harus macam-macam. Terus ada juga cluster sampling. Nah, kalau cluster ini teman-teman, kalau tadi kan yang strata itu setiap strata diwakili ya. Nah, kalau di cluster ini tidak semua cluster itu diwakili. Ini karena keterbatasan biasanya ya. Nah, misalnya ini kayak provinsi lah ya, provinsi gitu ya. Bagi populasi ke dalam wilayah atau klaster, berikutnya pilih secara acak beberapa klaster. Selanjutnya pilih semua anggota dari klaster yang terpilih. Kalau misalnya kita ingin melakukan suatu survei atau suatu aktivitas penelitian gitu ya, kita tidak bisa melakukan di seluruh klaster ini, tetapi kita harus punya informasi juga gitu ya. Harusnya setiap klaster ini memiliki kemiripan gitu, semestinya itu baru benar dia. Atau ya tergantung subjektivitas dari si peneliti sebetulnya ya. Dari situ ya ini baru jadi dia melakukan pengacakan ya teman-teman, diacak dari klaster-klaster itu sehingga dapat suatu klaster yang menjadi sampling ya. Jadi klasternya disampel, diambil dulu. Kalau misalnya di sini contohnya ada 52 ya, 52 klaster. Nah, klaster ini dia tidak bisa lakukan untuk seluruh klaster. Jadi dipilihlah 3 klaster. Dari 3 klaster itulah baru diambil sampelnya di dalamnya gitu. Nah, ini dianggap mewakili seluruhnya, tetapi dengan catatan pengambilan klaster itu harus secara acak juga, jadi tidak bisa dipilih ya.
teman-teman, kenapa ini ada beda-beda? Nah, karena dalam kita melakukan penelitian, kita punya keterbatasan, gitu ya. Yang paling ideal adalah contoh acak sederhana. Tetapi ini kita akan memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang panjang, gitu ya. Dan ini dalam prakteknya sulit dilakukan, gitu ya. Sehingga penerapannya itu ada di akhirnya kita gunakan di beberapa gabungan dari metode-metode itu sendiri. Kalau sistematik itu kan apabila kita meyakini bahwa data urutannya ini kita tidak ada presensi apa-apa ya, artinya urutan itu bisa kita lakukan pengacakan gitu ya. Jangan nanti diacak sedemikian, tidak acak baru kita milih-milih, itu akhirnya dapat data yang tidak benar juga gitu kan. Jadi dari seluruh ini ya pasti ada plus minusnya. Nanti konteksnya tergantung kepada mana yang akan kita gunakan gitu ya, yang relevan dengan yang kita hadapi. Nah, ini jenis pengamatan. Ini waktu kita tinggal sedikit ya. Mungkin itulah teman-teman, nanti bisa dibaca lagi, ini masih banyak ya. Udah sedikit sih. Nah, mungkin di sini saja ya ringkasan. 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam suatu perancangan adalah gunakan pengacakan untuk menaruh subjek ke dalam beberapa kelompok ya. Gunakan replikasi dengan mengulang percobaan pada subjek dengan jumlah yang cukup sehingga efek dari perlakuan dapat dengan mudah dilihat. Kontrol efek dari perubahan dengan menggunakan teknik blinding dan completely randomized. Jadi yang blinding ini teman-teman, si respondennya yang sekarang itu misalnya uji vaksin itu mereka tidak tahu siapa yang dapat vaksin, siapa yang tidak dapat gitu ya. Itu blinding namanya. Ya. Oke. Mungkin itu beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada beberapa saat lagi. Ini masih ada kegiatan saya yang harus diisi ini. Mungkin sambil jalan teman-teman, monggo kalau ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan silakan. Ini sambil saya isi dulu ya perkuliahan kita ya. Halo? Masih online? Masih Pak. Masih, Pak. Masih ya? Oke. Bentar, saya ini dulu ya, sambil saya bikin ringkasan. Dulu, laporan dulu. Nanti keburu tutup lagi. Oke, gimana teman-teman? Ini ada masukan nggak kira-kira terkait perkuliahan kita? Mungkin nanti metode berikutnya kita kita sesuaikan lagi. Gimana kira-kira ini kita uji coba ini ya, pertemuan pertama. Ternyata waktu ininya berjalan cukup cepat juga ya. Ini sudah mau jam 10. Nanti kan berikutnya berarti saya kemungkinan tidak bisa terlalu detail ya kalau saya lihat ini. Apalagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan banyak latihan-latihan gitu ya. Jadi mungkin nanti saya fokus beberapa penjelasan awal, mungkin nanti kita masuk ke materi terus latihan gitu ya. Nah, untuk apabila nanti ada latihan-latihan, mungkin nanti untuk online-nya bisa kita nonaktifkan ya. Bisa kita logout, kita nanti aktif di Google Classroom ya.
Pak izin Pak, Ya, oke, silakan. untuk yang absensi hari ini berapa orang yang hadir ya Pak? Ntar saya cek dulu ya. Cek. Ini di rekapnya 28 hadir, 1 tidak hadir. Yang satu tadi Satria Mukti gimana ini kabarnya? Belum ada ya? Satrianya udah ada Pak di Google Meet ini Pak. Oh, sudah ada. Nah, tadi setengah pelajaran dia baru masuk Pak. Nomor urut berapa? 24 Pak. 4 Satria Mukti bawah. Oh, udah ada ya. Halo Mas Satria, ada suaranya? Mas Satria, nggak ada suaranya nih. Beliau di mana posisinya? Cianjur kalau nggak salah Pak. Oh, kesulitan ini kah? Kesulitan jaringan apa gimana? Mungkin kesulitan jaringan ya Pak. Oh, ya, kalau sudah hadir. Saya Pak. Hah? Saya Pak. Ini Mas Satria ini? Iya Pak. Oh, kedengaran. Gimana Mas? Kesulitan kah ininya? Jaringan di sana? Sebenarnya sih enggak Pak. Maaf Pak, tadi pagi salah jadwal Pak. Saya bacanya malah jadwal kelas 54 Pak. Oh, gitu. Itu ya, salah ini ya. Jadi nanti selanjutnya diikuti ininya ya. Kan iya, kita Pak. jadwalnya kan setiap hari Sabtu. Nah, jadwal yang diberikan ke saya itu seperti itu ya. Iya Pak. Nanti teman-teman nanti agar mengikuti perkuliahan. Jadi sebelumnya nanti sudah join ya, sehingga bisa kita sama-sama gitu. Oke, ya sudah, Bapak. Terima kasih Pak. Jadi posisi sini saya dulu ya, nanti kelewat. Satria Mukti berarti hadir semua ya, 29. Oke, 9 menit lagi, sebentar ya. Saya masukkan dulu bukti pertemuan. File. Bangun woy, udah jam 9, gimana sih? 10. Chandra kan kambing tidur tuh kalau ada perumbak satu di suara dia tempat tidur jaga satu. Oke, teman-teman, silakan. Ini masih ada waktu. Ada ini masukan?
mungkin yang pertama terkait dengan ini ya, terkait dengan kita kalau online seperti ini, teman-teman ada kendala nggak? Nanti misalnya dari sisi kuota kan sedot banyak nih kalau full gitu. Ada masalah nggak teman-teman? Aman, Pak. Kalau saya ada Pak. Aman, Mbak. Oh, kalau teman-teman itu dapat ini nggak sih? Loh, kok tidak hadir ini? Lengkap hadir. Oke, gimana tadi? Terkait jadwal, kota dapat bantuan dari ini ya, dari pemerintah ya? Katanya dapat sih, Pak. Tapi saat ini belum ya? Iya, belum. Kalau kelasnya teman-teman ini berapa mata kuliah seminggu? 7, Pak. 7 ya, 7 lumayan juga. Berarti hampir setiap hari ada ya? Tiap hari ada, Pak. Kecuali Minggu. Oh, iya. Ya udah, kalau saya sih ikutin aja. Kalau sekarang kan kebetulan masih bisa full nih. Kalau misalnya full terus-terusan juga, oh gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kesulitan juga nanti kita ini juga kita sesuaikan juga gitu ya. Atau nanti sesuai dengan situasi saja lah ya. Tidak harus full tatap muka seperti ini ya. Mungkin nanti bisa juga kita lakukan secara gabungan ya. Nah, untuk penugasan nanti saya kira bisa juga di luar perkuliahan ya, setelah kuliah ya, nanti kalau misalnya ada penugasan nanti bisa saya infokan. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Terkait perkuliahan, materi tadi sudah ini cukup? Aman, Pak. Aman ya, oke ya. Oke, mungkin itu ya saya kilas ya, nanti teman-teman bisa mendalami. Harapan saya kita hadir semua setiap mata kuliah ya, dan upayakan hadir dari awal sampai akhir, jangan ada yang di tengah ya seperti tadi. Tapi kan karena ada alasan khusus ya monggo gitu ya, saya pahami gitu. Terus ini adalah integritas kita ya teman-teman untuk kita melakukan perkuliahan, karena teman-teman itu kan ditugaskan oleh orang tua untuk kuliah gitu ya, dan dari kampus juga kan dikendaki seperti itu. Oke, saya juga sama tentunya, makanya saya berharap kita hadir secara bersama-sama gitu ya. Kalau ada yang tidak paham nanti kita bisa bahas secara bersama-sama ya. Terus berikutnya adalah terkait materi ya, silakan didalami. Materi juga saya kira sekarang sudah berserakan ya di internet, di di YouTube juga banyak ya. Nanti ada konten YouTube tadi saya nggak sempat putar, nanti saya masukkan di ini aja ya, di grup ya. Oke, mungkin demikian teman-teman. Kalau nggak ada lagi, mungkin kelas sudah bisa kita tutup.
Oke, berarti cukup ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke ya. Ya, terima kasih ya kalau begitu atas perhatiannya. Demikian, nanti kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan, hari Sabtu minggu depan. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak.